Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afwan Akmal dengan NIM 21100000001 dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu list dalam bahasa pemrograman Python. List adalah kumpulan item dalam urutan tertentu. Anda dapat membuat list yang termasuk huruf alfabet, angka dari 0 sampai 9, atau nama orang. Anda dapat memasukkan apapun yang Anda inginkan ke dalam list. Anda tidak harus terkait dengan cara tertentu, karena list biasanya mengandung lebih dari satu item. Ada baiknya untuk membuat nama list Anda jamak, seperti huruf, angka, atau nama. Dalam Python, tanda kurung siku menunjukkan list dan item individu dalam list dipisahkan dengan koma. Berikut contohnya. Ada variabel buah, di dalamnya ada 4 item, yaitu mangga, pisang, jambu, dan melon. Jika variabel buah ini di print, lalu hasilnya akan 4 item di dalam variabel buah ini, termasuk tanda kurung sikunya. Selanjutnya, mengakses item dalam list. List adalah koleksi yang dipesan, sehingga Anda dapat mengakses item apapun dalam list dengan memberitahu Python posisi atau indeks dari item yang diinginkan. Untuk mengakses sebuah item dalam list, tulis nama list diikuti dengan indeks item tertutup dalam tanda kurung siku. Contohnya seperti ini. Menggunakan variabel buah lagi, di print variabel buah dikasih indeks misal 0. Title method ini untuk membuat huruf pertama nama menjadi besar. Jika di run akan seperti ini. Ketika meminta suatu item dari list buah, Python hanya mengembalikan elemen itu tanpa tanda siku. Anda juga dapat menggunakan metode string pada elemen apapun di list ini. Misalnya, Anda dapat memformat elemen mangga dengan lebih rapi dengan menggunakan metode title. Selanjutnya, posisi indeks mulai dari 0 bukan 1. Python menganggap item pertama dalam list berada di posisi 0 bukan 1. Ini berlaku untuk sebagian besar bahasa pemrograman, dan alasannya berkaitan dengan bagaimana operasi list diimplementasikan pada tingkat yang lebih rendah. Contohnya, ini variabel buah lagi. Jika variabel buah dengan indeks 1 dan variabel buah dengan indeks 3 di run, maka hasilnya akan pisang dan melon, menandakan bahwa mangga ini indeksnya 0 dan pisang ini 1. Kemudian jambu 2 dan melon 3. Python memiliki sintaks khusus untuk mengakses elemen terakhir dalam list. Dengan meminta item pada indeks -1, Python selalu mengembalikan item terakhir dalam list. Contohnya, menggunakan variabel buah lagi. Dalam indeksnya diberi -1, jika di run akan menghasilkan melon, yaitu paling akhir. Kode ini mengembalikan nilai melon. Sintaks ini cukup berguna karena Anda akan sering ingin mengakses item terakhir dalam daftar tanpa mengetahui secara pasti berapa panjang daftar tersebut. Konvensi ini juga meluas ke nilai indeks negatif lainnya. Indeks -2 mengembalikan item kedua dari akhir daftar. Indeks -3 mengembalikan item ketiga dari akhir, dan seterusnya. Selanjutnya, menggunakan nilai individu dari list. Anda dapat menggunakan nilai individual dari list seperti halnya variabel lainnya. Misalnya, Anda menggunakan f-string untuk membuat kalimat berdasarkan nilai dari sebuah list. Contohnya, menggunakan variabel buah lagi, kemudian ditambah variabel kalimat, kemudian diberi f-string buah kesukaanku adalah, dan ditambah variabel buah dan diberi indeks, dan diberi metode title, lalu di print kalimat. Jika di run hasilnya. Selanjutnya, memodifikasi elemen dalam list. Sintaks untuk memodifikasi elemen mirip dengan sintaks untuk mengakses elemen dalam list. Untuk mengubah elemen, menggunakan nama list diikuti dengan indeks elemen yang ingin Anda ubah, lalu berikan nilai baru Anda ingin barang itu dimiliki. Contohnya, variabel motor dengan elemen-elemen di dalamnya yaitu Honda, Yamaha, dan Ducati. Print motor. Lalu motor dengan indeks 0 diganti menjadi Suzuki, kemudian di print lagi. Jika di run hasilnya akan Honda akan digantikan oleh Suzuki.
Selanjutnya, menambah elemen dalam list. Cara paling sederhana untuk menambahkan elemen baru ke list adalah dengan melampirkan item ke list. Saat Anda melampirkan item ke list, elemen baru ditambahkan ke akhir list. Contohnya, menggunakan variabel motor, menggunakan metode append yang di dalamnya adalah Suzuki. Jika di run, elemen Suzuki akan ditambahkan ke list motor. Metode append memudahkan pembuatan daftar secara dinamis. Misalnya, Anda bisa memulai dengan daftar kosong, lalu menambahkan item ke list menggunakan serangkaian panggilan append. Contohnya seperti ini. Variabel mobil dengan listnya kosong, kemudian variabel mobil ditambah append, kemudian diberi item, dan seterusnya. Jika di print, maka list yang ada dari variabel mobil ini akan ada. Kemudian memasukkan elemen dalam list. Anda dapat menambahkan elemen baru di posisi manapun dalam list Anda dengan menggunakan metode inside. Memasukkan elemen ke dalam list. Anda dapat menambahkan elemen baru di posisi manapun dalam list Anda dengan menggunakan metode insert. Anda melakukan ini dengan menemukan indeks elemen baru dan nilai elemen baru. Contohnya seperti ini. Menggunakan variabel motor ditambah insert, kemudian diberi indeks misal 2 dan ditambah item Suzuki. Jika di run, elemen atau item Suzuki akan berada di indeks nomor 2. Selanjutnya, menghapus elemen dalam list menggunakan del statement. Jika Anda mengetahui posisi item yang Anda ingin hapus dari list, Anda dapat menggunakan del statement. Contohnya, menggunakan variabel motor tambah del statement motor dengan indeks nomor 1. Jika di run, indeks nomor 1 yaitu Yamaha akan dihapus. Kemudian menghapus elemen menggunakan pop method. Pop method menghapus item terakhir dari list, tetapi memungkinkan Anda bekerja dengan item tersebut setelah menghapusnya. Istilah pop berasal dari pemikiran list sebagai tumpukan item dan mengeluarkan satu item dari atas tumpukan. Dalam analogi ini, bagian atas tumpukan sesuai dengan akhir list. Contohnya, menggunakan variabel motor. Selanjutnya, menghapus elemen dalam list menggunakan pop method. Pop method menghapus item terakhir dari list, tetapi memungkinkan Anda bekerja dengan item tersebut setelah menghapusnya. Istilah pop berasal dari pemikiran list sebagai tumpukan item dan mengeluarkan satu item dari atas tumpukan. Dalam analogi ini, bagian atas tumpukan sesuai dengan akhir list. Contohnya, variabel motor, kemudian membuat variabel pop motor, dan ditambahkan pop method. Kemudian print motor dan pop motor. Jika di run, akan item atau elemen Ducati tidak ada lagi pada list motor. Selanjutnya, memunculkan elemen dari posisi manapun dalam list. Anda dapat menggunakan pop untuk menghapus elemen dari posisi manapun dalam list dengan menyatakan indeks elemen yang Anda ingin hapus dalam tanda kurung. Contohnya, menggunakan variabel motor dan buat variabel first on motor pop dan tambahkan indeks misalnya 0. Jika di print, menggunakan f-string, f motor pertama yang saya punya adalah, lalu variabel first on dan tambah title method untuk membuat rapi elemen atau item variabel motor. Jika di run, kalimat motor pertama dan item atau elemen di list motor akan ditambahkan. Ingatlah bahwa setiap kali Anda menggunakan pop, item yang Anda kerjakan tidak lagi disimpan dalam list. Jika Anda tidak yakin apakah Anda menggunakan pernyataan del atau pop method, berikut adalah cara sederhana untuk memutuskan. Ketika Anda ingin menghapus item dari list dan tidak menggunakan item itu dengan cara apapun, gunakan pernyataan del. Jika Anda ingin menggunakan item saat Anda menghapusnya, gunakan pop method. Selanjutnya, menghapus elemen berdasarkan nilai. Terkadang Anda tidak mengetahui posisi nilai yang Anda ingin hapus dari list. Jika Anda hanya mengetahui nilai elemen yang Anda ingin hapus, Anda dapat menggunakan metode remove. Contohnya, sini menggunakan variabel motor, print motor, dan tambah metode remove dan mana elemen yang ingin dihapus. Di run, elemen Ducati akan dihapus dari list motor. Selanjutnya, menyortir list secara permanen dengan sort method. Sort method Python membuat relatif mudah untuk mengurutkan list.
Contohnya sini menggunakan variabel huruf tambah sort method lalu di print. Jika di run akan berurutan. Anda juga dapat mengurutkan list ini dalam urutan abjad terbalik dengan menggunakan argumen reverse through ke metode sort, maka akan terbalik abjadnya. Selanjutnya, menyortir list sementara dengan sorted method. Untuk mempertahankan urutan asli list tetapi menyajikannya dalam urutan yang diurutkan, Anda dapat menggunakan fungsi sort. Fungsi sort memungkinkan Anda untuk menampilkan list Anda dalam urutan tertentu, tetapi tidak mempengaruhi urutan list yang sebenarnya. Contohnya, variabel mobil ini untuk yang list yang original, kemudian ini yang sudah di sort, ditambahkan sort method, kemudian di dalamnya ada variabel mobil. Jadi run akan berurutan sesuai abjad. Selanjutnya mencetak list dalam urutan terbalik. Untuk membalik urutan list asli, Anda dapat menggunakan metode reverse. Jika kita awalnya menyimpan list mobil dalam urutan sesuai dengan saat kita memilikinya, kita dapat dengan mudah mengatur ulang list tersebut menjadi urutan terbalik. Di sini menggunakan variabel motor. Jika di run, maka akan dibalik. Yang tadinya Ducati di akhir, maka Ducati akan di pertama. Selanjutnya, menemukan panjang list. Anda dapat dengan cepat menemukan panjang list dengan menggunakan fungsi len. Contohnya, variabel motor, kemudian menggunakan len, fungsi len, di dalamnya ada variabel motor. Jika di run, ada 4. 1, 2, 3, 4. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.